Halo semuanya, kembali lagi di podcast Pulang Kuliah. Ya, jadi kali ini kita udah kedatangan tamu lagi ya. Setelah hiatus beberapa lama, podcast ini nggak pernah ngeluarin episode baru. Jadi kita ada sama Dinda. Betul. Ya, oke, mungkin Dinda ini kalau secara singkat ya, Dinda ini MC, juga alumni UKSW. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih. Tapi sebelum itu, coba kita minta Kak Dinda memperkenalkan dirinya dulu. Silakan. Halo semuanya, namaku Dinda. Benar apa yang dikatain sama Kak Warren tadi ya. Kesibukanku sekarang itu nge-MC, terus kadang ikut juga kegiatan promosi yang diadain oleh UKSW gitu. Jadi status aku sekarang tuh udah menjadi alumni UKSW begitu Kak. Oke, lulus tahun berapa? Lulus di tahun 2024, tepatnya 2024. Di bulan April. Di bulan April, baru berarti ya fresh Betul, graduate. fresh graduate. Oke, jadi ini mungkin kita mau tanya-tanya dulu. Kalau dulu Kak Dinda itu kuliahnya apa? Kamu kuliahnya apa? Aku tuh ini tanpa disangka-sangka ya Kak ya, yang kegiatanku biasa nge-MC, promosi, ternyata aku ini adalah seorang alumni Fakultas Teologi. Itu dia, saya suka nih yang melenceng-melenceng. Oke. Berarti dulu kamu ambil Fakultas Teologi gitu ya? Betul. Program studinya? Teologi, ya. Oke. Kalau teologi itu lulusnya sarjana apa? Sarjana Sains Ilmu Teologi. Sarjana Sains Ilmu Teologi, Ya. Oke. Terus gimana nih akhirnya kenapa kamu maksudnya emang kamu suka nge-MC kah, ngomong di depan umum gitu-gitu, kok bisa melenceng jauh ke sana? Sebenarnya tuh emang udah dari kecil ya kayak hobi tampil di depan umum, terus suka ngomong di depan umum tuh kan sebenarnya juga relate nih sama jurusan Fakultas Teologi. Cuma iya kan sih, kalau bener. Fakultas Teologi itu kan ngomongnya di depan jemaat tuh kayak gitu. Cuma yang diomongin kan juga bukan kayak promosi gitu kan. Tapi tetap sama-sama ngomong di depan umum gitu. Tapi memang dari awal kamu nggak ada masalah sama public speaking gitu? Nggak, pujutan nggak. Nggak ya, jadi kayak udah pede aja gitu ya? Betul. Wow, keren. Kuncinya pede emang. Kuncinya pede ya. Nah, kalau kamu sendiri sekarang paling senangnya tadi kamu bilang promosi ya? Betul. Nah, promosinya maksudnya gimana tuh? Bisa dijelasin dikit nggak? Jadi kalau gitu? Untuk promosi sendiri itu benar-benar mempromosikan apa yang ada di UKSW, baik itu tentang program studinya, tentang fakultasnya, terus yang lebih penting tuh biasanya yang dicari oleh teman-teman calon mahasiswa baru itu kan beasiswa tuh. Oh iya, benar. Itu jadi kamu mensosialisasikan gitu ya. Betul. Berarti kamu ini keliling-keliling. Betul banget. Keliling-keliling ya. Oke. Bekerja sambil jalan-jalan. Bekerja sambil jalan-jalan. Iya. Sempet banget sih. Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, dulu pertama kali aku kenal sama Dinda itu kita kebetulan ikut kegiatan sama ini. Betul. Ya, promosi ini ya. Jadi kerjaan kita ya keliling-keliling jadi sales gitu ya. Jadi sales. Jadi promotor ya gitulah. Oke. Nah, kalau kita berangkat dari tadi kamu juga promosi. Kira-kira susah senangnya kamu kerja sebagai yang mau ngepromosin UKSW itu apa kira-kira? Kalau susah senangnya tuh memang kalau susahnya tuh lebih dikit sih daripada senangnya Kak. Gitu karena ya? Kalau susahnya tuh memang mungkin kita udah kehabisan energi buat ngomong sama orang gitu. Iya. Cuma kan juga emang tugasnya kayak gitu, mau nggak mau juga harus dilakuin. Nah, kalau susahnya itu, kalau senangnya tadi itu bekerja sambil jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum tahu lagi, jadi di UKSW ini ya, tempat kampus kita pernah berkuliah ini, ya aku masih kuliah di situ sih. Iya. Jadi dia punya namanya Satya Wacana Promotion Team ya. Betul. Jadi dia di mana itu kegiatannya promosi UKSW tapi melibatkan mahasiswa. Betul. Nah, itu salah satu kegiatannya adalah ya tadi keliling-keliling ke sekolah-sekolah kan. Betul. Gitu ya. Nah, di sekolah ini mungkin kita akan bicarain itu lebih lanjut ya. Maksudnya kayak ini buat teman-teman tuh kayak yang masih kuliah nih bisa cari apa ya istilahnya pengalaman betul. Iya sih, pengalaman baru gitu ya. Jadi kayak udah jalan-jalan dibayarin gitu ya. Gitu. Tapi tetap bekerja ya, tetap dong. bekerja. Ya, nah daerah mana nih kira-kira yang kamu paling berkesan selama kamu pasti udah banyak kan? Kemana aja? Coba sebutin. Kalau kemana aja pastinya udah banyak nih. Jawa mana? Jawa. Jawa Tengah. Udah habis tuh ya. Habis Jawa Tengah, Jawa Timur. Terus yang paling berkesan nih ya selama aku jadi tim promotion itu ke Padang Kak, ke Sumatera Barat. Ke Padang, oke. Kamu sampai ke Padang ya? Padang. Itu dibiayain semua? Ya dong. No cost ya, oke.
Oke. Terus itu gimana? Kenapa? Di Padang ada apa? Nasi Padang. Ya jelas kalau nasi Padang jelas ada. Cuma itu pengalaman pertama aku dan pengalaman terasik, termenyenangkan Oh, itu iya buat sih. aku karena kan for the first time juga aku keluar pulau, terus bisa promosi ke teman-teman yang ada di sana gitu, mengenalkan UKSW ke daerah lain, gak Iya, hanya iya, di iya. lingkup Jawa Iya, aja, iya, tapi iya. kita bisa keluar pulau Bisa kayak keluar gitu. pulau, ya. Itu di Padang ke sekolah apa aja? Biar yang kamu ingat aja sih. Ke Padang itu kemarin aku ke SMA Don Bosco. Don Bosco. Terus abis itu ke Kalam Kudus. Ke Kalam Kudus. Iya, Oke, dua oke, sekolah oke, itu. oke. Karena kan di Padang yang swasta Kristen tuh ada 2. Kalau kita mau Oh, cari iya, sekolah iya. negeri kan juga susah, kita harus atur jadwal dulu gitu. Oke, berarti kalau kamu tuh berarti bertanggung jawab apa aja sih kalau misalnya jadi SPT itu? Kalau jadi Tugasnya SPT, ngapain? Selain tadi promosi. sales ya, tadi Iya. jadi sales. Iya. Selain ngepromosi juga ya sama sih Kak, bikin laporan kegiatan Oh iya, kayak benar, gitu. benar, Terus benar. habis itu kita bikin dokumentasi sebanyak-banyaknya biar kita bisa menyebar dokumentasi ke teman-teman yang lainnya bahwa ini loh KSB udah pernah ke sini gitu. Iya, KSB iya. udah pernah menyapa Sumatera, udah pernah menyapa mana Kalimantan dan lain sebagainya. Untuk sekolahnya tuh yang kontakin siapa? Yang kontekin kita juga. Oh iya, jadi ya semua kamu dari awal ya? Iya, Dari awal. jadi kita narik database dulu gitu. Cari nih alumninya ada nggak dari sekolah betul, itu betul, ya. betul, kayak gitu. Terus guru BK-nya gitu-gitu ya. Betul. Wow, berarti seru banget sih ya Ya. gitu ya. Jadi Padang ya, makanannya enak-enak ya. Enak dong, ada sate Padang. tapi aku mau tanya nih out of topic ya. Iya, Di sana gimana? ada tulisan gitu rumah makan Padang. Nggak ada kan? Enggak. Maksudnya enggak. Perfectnya Iya, iya. enggak ada yang rumah Iya. makan Padang. Namanya rumah makan sederhana. Sederhana, iya. Sama Jadi kalau nggak kayak di ada sini ya. kayak warteg Iya. gitu, Kak. Iya bener. Di Tegal juga kayaknya nggak ada ya warteg. Nggak ada. Ya? Kamu pernah kan ke Tegal ya? Pernah. Dulu aku juga pernah sempat ke sana sih waktu awal-awal jadi SPT. Ya itu nggak ada warung Tegal. Adanya rumah makan sederhana. Warung makan gitu Iya. kan. Iya. Oke. Oh, berarti kamu udah berapa lama nih jadi SPT? Aku tuh masuk dari tahun 2021 atau 2022 gitu, Kak. Oh iya, berarti setelah pandemi ya. Setelah pandemi ya kurang lebih udah 3 tahunan lah. 3 tahunan ya, udah lama sih. 2-3 tahunan lah. Iya. Ya paling berkesan daerahnya itu ya. Terus juga pasti kamu juga dapat link juga dari Betul. situ ya. Kamu bisa ketemu banyak teman-teman ya. Kita sih kita ketemu banyak teman-teman orang-orang Betul. hebat yang apa ya, yang seru-seru juga gitu kan. Oke. Sekarang kalau kita ngomongin, kita kan semua kita udah berdua udah alumni ya. Terus biasanya kan kalau udah lulus tuh cari kerja. kan? Betul. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, sekarang ini kan cari kerjaan makin susah. Susah, Ya nggak sih? betul. Karena apa ya, kayak kadang dari segi lowongan pekerjaan mungkin itu aja udah menipis ya. Betul. Terus syarat-syarat yang perusahaan minta tuh kadang susah gitu. Jadi nggak jarang orang-orang itu akhirnya kesulitan cari kerja. Terus kemudian kendalanya itu adalah orang meminta kerjaan yang jurusannya linear. Betul. Ya nggak? Betul. Kamu sendiri udah pernah sejak kamu lulus April tuh ya udah pernah apply nggak? Atau gimana pengalaman? Kalau untuk apply sih aku sementara ini belum. Belum karena kan ya? emang abis bener-bener lulus kuliah Iya, tuh iya, selesai iya. kuliah langsung ke promosi, promosi kan. tuh ya. Lebih fokus lagi gitu. Kalau menurut aku tuh kenapa sekarang kan kita bilangnya Gen Z aja ya. Iya, Kak? Gen Z, Kenapa- benar-benar. Kenapa Gen Z susah mendapatkan pekerjaan tuh yang pertama tuh kalau aku lihat-lihat nih ya Kak dari pengalaman tuh kita tuh terlalu nyaman dengan zona kita gitu Kak. Kita susah untuk Iya. keluar dari zona nyaman kita kayak gitu. Terus juga kita terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi gitu. Iya, Misalnya iya. nih Benar, ada lowongan setuju. pekerjaan yang dibuka nih Kak. Misalnya nih korporat A gitu, buka lowongan ini gajinya sekitar ini nih, sedangkan yang kita minta tuh sekitar 7 juta gitu kan. Iya, Mana ada ya ekspektasinya orang baru fresh graduate gitu graduate kan. terus dapat gaji Mintanya sebesar tinggi, itu. Nah, iya. kita tuh terkadang itu satu. Iya, Terus yang kedua tadi terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi. Terus yang ketiga tuh terlalu pilih-pilih Kak. Oh iya. Ya. benar setuju sih. Betul. Kadang kita apply di korporat A nih, kita ngelihat kerjaan teman-teman kita tuh, lebih bergengsi gitu. Terus akhirnya kita kayak, bener banget. aku lepas aja lah pekerjaan ini, aku mau cari yang kayak gitu. Dan pada akhirnya kita susah mencari pekerjaan. Iya. Benar. Kalau kamu sendiri dulu juga, kalau pertama kamu jadi MC, kamu milih-milih nggak acaranya? Enggak dong. Nah, iya, Segala bener kan? sesuatu kan kita mulai dari yang kecil dulu Dari nih, Kak. kecil dulu, Ya. ya.
Oke. Aku setuju banget sih dari poinnya kamu tadi bahwa kadang tuh orang tuh terlalu pilih-pilih ya. Yes, Misalnya, betul. oke diterimanya di sini tapi tadi ekspektasinya terlalu tinggi. ya. Terus, iya bener-bener apalagi sekarang tuh di era sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan itu yang udah apa ya kayak dia buka lowongan tapi memang awalnya startnya nggak langsung gede, langsung tinggi kan. Kayak gitu. Nah itu juga sharingan dari kamu penting banget tuh yang kamu jadi MC aja udah nggak milih-milih dulu. Nggak milih-milih dong. Ya kan baru pertama kali MC itu kan biasanya kalau misalnya dari aras kampus kita nggak ke aras kampus dulu nih, ke fakultas dulu kayak gitu. Justru bagiku juga penting banget Kak. Kan aku kan dulu kan sebelum aku jadi mahasiswa magang nih, aku tuh udah ngajar di sekolah minggu di GKJ Salah 355. Sering juga kayak mimpin pujian kayak gitu. Terus tuh ya bagiku tuh juga penting. Bagiku tuh juga penting banget tuh karena apa? Bisa melatih kepercayaan diri. Gitu. Berarti kamu dulu magangnya di mana? Di GKJ. Ya, berawal dari hal-hal yang seperti itu sih Kak. Oh iya benar. Oh berarti kalau apa ya? Kalau sekarang kan juga perusahaan tuh anehnya ya, permintaan requirement-nya tuh kayak 1 tahun pengalaman, gitu kan, 2 tahun pengalaman, sedangkan kadang fresh graduate itu, apalagi untuk orang-orang yang nggak pengen coba hal pas kuliah ya, nggak mau coba tantangannya tadi kamu bilang keluar dari zona nyaman, mereka terlalu nyaman kuliah sama mereka lupa cari pengalaman. Menurut kamu sendiri possible nggak sih orang itu punya pengalaman sebelum dia pengalaman kerja ya, sebelum lulus dari kuliah? Possible sih Kak. Possible ya. Banyak kok kita melihat teman-teman mahasiswa yang lain itu kayak mereka mengisi waktu kosongnya dengan bekerja, misalnya ada part time. Ya, benar part time itu ya, yang paling gampang lah ya, part time di kafe-kafe gitu ya. Tapi juga terkadang tuh kita ngeliat nih, biasanya kita nih Kak, apalagi yang mahasiswa rantau nih ya, kita udah terlalu enjoy sama apa yang kita kerjakan, kita udah ngerti nih rasanya pegang gaji sebesar itu kayak gimana, sampai kita kadang lupa nih kuliahnya nggak selesai. Gaji dari orang tua kan maksudnya? Apa? Gaji dari orang tua kan? Kiriman? Gaji maksudnya tuh kalau misalnya kita ikut part time. Oh, kalau part time gitu, ya. Oke. Kita tuh kayak lupa gitu, kita kewajiban kita di sini padahal tuh pas kuliah. Isi ya berarti kadang terlena dari itu ya. Betul. Terus kalau Dinda dulu sendiri apa namanya? Ini beasiswa nggak kalau kamu? Beasiswa ya. Apa tuh beasiswanya? Aku dapat beasiswa dari PT Adaro Indonesia. Adaro? Iya. Apa tuh, bisa diceritain dikit nggak? PT Adaro Indonesia itu kalau nggak salah itu kayak pertambangan gitu sih Kak. Nah itu juga beasiswa dikhususkan untuk mata kuliah yang nggak ada hitung-hitungannya gitu. Oh gitu. Jadi gimana awalnya kamu apply itu gimana? Tahu beasiswa? Awalnya itu dari dosenku. Oke. Dari dosenku dulu kayak ngasih info nih beasiswa PT Adaro buka apa namanya? Buka pendaftaran gitu. Langsung oh iya Pak gitu. Habis itu aku daftar udah, dan puji Tuhannya kan karena emang nilainya juga mencukupi gitu, ada syaratnya berarti ya IPK-nya minimum ya. Betul, jadi tuh kayak dapat beasiswa itu nggak segampang itu gitu loh Kak. Kita juga harus bisa ngestabilin IPK, jangan sampai turun, kalau bisa naik sedikit-sedikit kayak gitu. Kalau nggak bisa langsung naik ya minimal grafiknya tetap gini lah gitu. Jadi beasiswa ini kamu dapat ketika kamu udah masuk kuliah ya? Iya, betul. Oke. Itu di semester? Di tahun kedua. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini ini kan pasti yang nonton nih mungkin ada yang masih SMA ya, yang masih cari bingung nih mau kuliah di mana. Kadang kan pemilihan kita ya kalau kita sosialisasi ke SMA itu kan selalu menawarkan beasiswa. Terus selain beasiswa juga menawarkan jurusan yang sesuai dengan passion gitu kan. Nah, kalau tadi kita bicara soal beasiswa ya. Possible nggak sih orang itu cari beasiswa itu yang kayak tadi kamu bilang, walaupun beasiswa itu ada di, kamu tadi kan pas udah masuk kuliah ya, jadi nggak harus sebelum masuk kuliah ya kan? Ya benar. Nah, kamu ada info nggak nih? Ada dong. Ini sekalian promosi jadinya. Boleh. Info promosi beasiswa di UKSW. Iya, jadi begini teman-teman, buat teman-teman yang masih SMA nih ya, yang bingung cari perkuliahan nih, tenang saja, UKSW itu sekarang kita ada program beasiswa sebelum menjadi mahasiswa nih. Menjadi mahasiswa? Ya, betul, dikhususkan untuk calon mahasiswa baru. Nah, yang pertama nih ada beasiswa Diakonia. Beasiswa Diakonia itu adalah beasiswa khusus calon mahasiswa baru yang memang asal gerejanya itu merupakan salah satu gereja pendukung KSW. Begitu. Mantep tuh. Yang lanjutnya Kak, apa lagi? Ini lebih enaknya lagi, beasiswa Diakonia itu adalah beasiswa 100% Kak, sampai 4 tahun kuliah.
Wah, berarti nggak ada biaya uang gedung. Betul. SKS semester nggak ada ya? Betul. Wow. Benar-benar Rp0. Iya, Rp0, Ya. Rp0. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman nih nggak kesempatan apply beasiswa Diakonia, ada nih beasiswa namanya beasiswa akademik dan non akademik begitu. Jadi teman-teman bisa apply kalau misalnya teman-teman punya memang sertifikat kejuaraan dari tingkat kabupaten atau kota sampai internasional. Nah, itu nanti potongan beasiswanya mulai dari 22,5% sampai 75%. Sampai 75%. Iya, Lumayan itu. Lumayan banget. Itu berarti untuk adik-adik yang punya prestasi ya? Ya, betul. Ya, oke. Itu ada tesnya atau cuman pure ini aja? Kalau untuk tesnya ada tes berkas tuh yang Iya, tes pertama. berkas. Terus tesnya mungkin tes potensial akademik Oh gitu. iya, TPA ya. Oke. Nah, itu penting banget tuh. Terus Penting dong. buat teman-teman di sana, Kak Dinda ada saran nggak gimana caranya tips memilih jurusan kuliah? Oke, tips memilih jurusan kuliah yang tepat tuh ya, yang penting sesuai dengan passion kita. Kalau misalnya nih orang tua kita nyariin, mending kamu kuliah di jurusan ini A, mending kamu di jurusan B, jangan sampai kamu nanti teman-teman nanti lulus kuliah terus tiba-tiba menyalahkan orang tua gitu Kak, pada akhirnya Iya. dulu tuh orang tuaku, Yang dulu tuh pilihin mamaku gitu. yang pilihin gitu, yang pada akhirnya teman-teman juga kesusahan cari lowongan pekerjaan. Oke, nah benar, tuh benar. Kak, Terus nanti di tengah-tengah tuh bisa rawan cepat menyerah ya. Kayak gitu ya, karena bukan pilihannya sendiri betul. kan gitu. Iya benar. Nah itu juga salah satu alasan juga kenapa kita susah cari pekerjaan juga itu Kak. Gitu ya. Nggak sesuai dengan passion kita tuh Passion. yang pertama. Tapi secara dari pengalaman kita juga kan, passion tuh bisa berubah loh. Iya nggak gitu? sih? Iya, kalau dari Ria nggak sih? Maksudnya gini kayak, oke mungkin dulu waktu mau masuk kuliah kita pikirannya ini, gitu kan. Tapi pas berjalannya masuk kuliah, terus kemudian akhirnya mau lulus, kadang kita bisa melihat sesuatu yang mungkin lebih realistis. Jadi passion itu bisa jadi di nomor 2 kan. Tapi balik lagi sih teman-teman, kalau kalian udah punya passion, biasanya itu kalian akan ngejar passion itu ya kan, bisa lebih sungguh-sungguh gitu kan, daripada milih kuliah dengan jurusan yang ditentukan ya entah sama saudara, entah sama orang tua kan. Betul. Ya semua balik lagi dikomunikasikan gak sih? Kalau kamu dulu sendiri pas teologi ini pilihan siapa? Waduh. Jadi ceritanya gini nih Kak, Iya, aku iya, jadi iya. mau cerita nih ya. Pengalaman, balik lagi ke pengalamannya ya. Jadi ceritanya aku masuk teologi itu gara-gara aku nggak keterima SNMPTN. Oh gitu. Iya, jadi tuh kayak emang dari Aku awal baru tahu loh. Oh gitu. dari awal tuh kakek aku tuh emang kayak gini, dia tuh pengen salah satu cucunya tuh ada yang jadi pendeta gitu loh. Nah memang dari awal tuh aku udah kayak yang ya udah, kalau misalnya aku nggak lolos SNMPTN, ya udah aku mau deh sekolah teologi tanpa ada paksaan, bener-bener pengen dari aku sendiri Dari gitu kamu loh. sendiri, ya. Terus ya ternyata Tuhan berkehendak Ternyata, lain ya wah. Kak ya. SNMPTN ku nggak lolos. Nggak dan akhirnya lolos, masuk oh teologi gitu. Tapi teologinya kamu udah spesifik langsung ngincar UKSW? Atau Ya. Oh gitu. Kenapa? Ada pengalaman Karena apa gini, sebelumnya? kan sebenarnya tuh kan kalau gereja pendukung gerejaku GKJW itu kan teologi itu kan ada dua nih, ada di UKDW dan UKSW. Oh, iya, Nah iya. kalau UKDW kan di Jogja nih Kak. Jogja kayak aku kayak udah kota biasa lah itu, aku udah semua orang udah tahu Jogja tuh kayak gimana gitu kan. Iya. Sedangkan aku asing banget sama Salatiga. Sama Salatiga. Ya udahlah Salatiga aja coba gitu. Jadi sebelum kamu kuliah di Salatiga ini pertama kalinya kamu ke Iya Salatiga? betul. Sebelumnya nggak pernah. Ada saudara di sini nggak? Nggak ada. Nggak ada. Asalmu dari mana, mereka belum tahu? Iya bener lagi. Parah banget. Asal aku tuh dari Jawa Timur, dari Malang Kak. Dari Malang. Dari kota dingin ya? Betul. Ya. Sama-sama dingin juga dingin sih. Ya? Sama-sama dingin ya. Dari Malang, Jawa Timur tiba-tiba ke UKSW. Salatiga ya. Itu kan apalagi nih kamu anak cewek nih, gimana orang tua bisa yakin nih? Kan apalagi banyak nih mungkin ya yang kayak susah kalau mau kuliah jauh dari orang Betul, tua. betul. Nah, gimana kamu? Kalau aku tuh emang dari kecilnya emang dari sekolah tuh juga kayak udah biasa mandiri gitu kan dibandingin kakak aku ya. Oke. Dibanding Kamu berapa kakak aku, bersaudara? 3. 3, kamu nomor? Anak kedua. Anak kedua, iya. Dibandingin sama kakak aku sama adik aku tuh kayak orang tua aku udah kayak percaya diri, oh bisa nih ini dilepas sendiri Dilepas kayak gitu. sendiri, iya. Berarti nggak ada perdebatan dulu sama orang Nggak ada tua? dong, Jadi kayak nggak langsung, ada. oke silahkan gitu ya? Ya. Dipersilahkan. Iya nggak apa-apa langsung kayak gitu. Oke. Nah kalau ini kan kita lagi ngomongin Salatiga sendiri. Bahkan kamu sampai bilang Jogja itu aja jadi nomor 2 loh di teman. Berarti apa yang membuatmu spesial about Salatiga ini?
Salatiga, sebenarnya aku juga belum pernah sih browsing tentang Salatiga itu kayak gimana. Yang bikin aku tertarik apa ya kak? Karena aku belum pernah aja sih coba di Salatiga tuh kayak gimana, belum pernah berkunjung ke Salatiga, terus kayak yang ya udah nggak apa-apa dicoba, siapa tahu nyaman. Siapa tahu gitu nyaman, ya. ya. Dan ternyata juga nyaman. Ternyata nyaman. Kalau boleh tahu nih, kamu waktu di Salatiga, waktu kuliah dulu itu sebulan habis berapa? Di ini Bapak semua ya kayak Semua ya. kos, makan, transport. Kalau dulu Biar orang tuh punya gambaran sih. aku mungkin 1 juta sampai 1.500.000 kak, sudah cukup. Udah cukup? Udah cukup. Itu udah sama kos ya? Iya. Wow, oke. Itu udah jajan tuh sama. Udah jajan, sama ya udah semua lah ya. Wah, ya semua tuh tergantung ini sih kak, kalau misalnya emang kita cukupin ya emang cukup, kalau misalnya kita ngerasa kurang ya bakal kurang terus ya, gitu ya. Oke. Terus kamu waktu dulu itu ada part time kerja part time gitu? Enggak ya, jadi cuma MC ini doang kak. MC itu. Wow, oke, buat teman-teman yang belum tahu juga nih MC yang Dinda ini udah nge-MC sejauh apa sih? Dia juga nge-MC di IBL ya. IBL. Itu berapa kali MC kamu di sana? IBL. Match apa aja itu? IBL tuh kita home away tuh dari bulan Januari sampai bulan Juli kak. Oh, berarti sebelum kamu lulus ya? Udah mulai MC ya? Iya betul, sebelum aku lulus sampai aku lulus. Sampai kamu lulus? Iya. Kalau orang apa sih bilangnya tips sukses, bukan tips sukses, mungkin orang mau jadi MC tapi gini, kadang kan nggak semua orang yang pede public speaking itu tuh bisa MC, ya nggak? Betul nggak? Setuju nggak? Kayak orang yang kadang cuma modal pede atau ngomongnya lancar, belum tentu di depan audiens ngebawain acara itu bisa. Betul. Nah, kalau kamu sendiri punya apa awalnya kamu belajar MC itu dari mana gitu? Aku belajar nge-MC itu dari acara-acara kecil, misalnya ulang tahun, kayak gitu-gitu. Kalau bagi aku juga tips biar bisa lancar nge-MC tuh lebih banyakin latihan aja sih kak. Di depan kaca atau nggak di depan kaca. Kan kalau kita ngomong di depan kaca kan kayak nggak ada yang nimbalin gitu kan, nggak ada yang lemparin ke kita juga gitu. Jadi kan ya sebenarnya MC itu kan sama kayak gini nih, ngobrol biasa. Yang penting kita bisa ngimbangin apa yang diomongin gitu. Kita nggak ketinggalan topik, terus juga public speakingnya bagus, pede ngomong di depan umum, udah biasa. Sebenarnya kalau aku sendiri yang lihat MC itu hebat banget karena gini. Orang yang ngomong di depan orang gitu ya, kalau dia lagi pidato apa kan orang diem. Iya betul. Ya kan, tapi kalau MC kan kadang kita harus interaksi. Betul. Terus gimana kalau tiba-tiba kamu dicuekin gitu? Nah itu gimana? Kamu mencairkan suasana itu ada gimana? Ya kalau mencairkan suasana ya sebenarnya ini sih kak, lebih tepatnya waktu aku promosi sih yang lebih kayak gitu. Iya kita sering banget dicuekin. Kalau untuk nge-MC kayaknya enggak ada, yang penting kita ada topik buat ngumpan audiens biar mereka mau ngomong gitu, pasti ada kok. Iya. Jadi bener sih SPT tuh melatih kita banget gak sih? Ngomong di depan orang. Betul. Terus kelasnya tipenya ada yang diem. Diem silent, dikasih pertanyaan, ada pertanyaan diem. Tapi ada tipe yang ribut terus. Betul. Iya kan? Ada yang tipe yang kayak yaudah bodo amat, ngikutin aja gitu kan. Itu bener-bener itu yang melatih kita untuk ngomong ya. Betul. Untuk bikin ice breaking kecil-kecil gitu. Dan apalagi nih ya, fun fact-nya adalah kalau kita jadi SPT itu bukan paling bete atau nyebelin sih, kalau kita harus ngomongin tuh hal yang sama ke 10 kelas. Betul. Atau ke satu sekolah yang ada banyak kelasnya itu kita kayak ngulang lagi dari awal. Dan itu udah terjadi berkali-kali Kak Warren. Ya, berarti kamu nge-MC itu memang karena passion ya, jadi kayak kamu nggak ada ininya ya, nggak ada capeknya lah gitu kan. Oh gitu. Dan aku juga nggak les loh, langsung otodidak. Bener ya, otodidak ya. Wow. Ya, kalau nge-MC acara biasa sama acara kayak olahraga gitu kan, itu pasti beda. Beda dong. Ya? Kalau untuk nge-MC biasa kan aku lebih sukanya nge-MC yang bukan acara formal sih ya. Formal enak, cuma dia agak susah aja karena kalau misalnya ada salah dikit itu tuh udah bakal riskan gitu loh Kak. Misal nih kita salah nyebutin gelar, nama, ya gitu. Terus kita salah nyebutin nama-nama tamu kayak gitu. Ya memang kita berpatokan sama rundown, cuma nggak segampang itu gitu. Kalau misalnya kita MC di acara-acara informal gitu kan enak nih. Kita yaudah jadi ngomong aja, gitu ngomong kayak gini, interaksi kayak gini gitu, tanpa harus kayak perhatiin rundown kayak gitu. Iya. Kayak gitu Kak. Oke. Berarti acara yang paling berkesan yang kamu pernah MC apa?
Asia yang paling IBL dong. IBL ya tetap ya itu ya. Aku yang dari awal nggak ngerti nih, nggak paham permainan basket tuh kayak gimana, jadi mau nggak mau harus paham karena kan setiap 5 menit masuk lagi ke lapangan, 1 menit masuk ke lapangan. Ada break gitu. Nanti masuk lagi. Betul. Wah, iya. Ayo bacain adlibs kayak gitu. Belum ada pesan sponsor gitu ya. Wah, seru sih. Seru. Itu terakhir kemarin ya final. Apa semifinal ya? Iya. Iya. Wow, keren banget sih. Wah, oke. Berarti itu ya tadi ya luar biasa banget sih dari ceritanya kamu ya. Dari Malang jauh-jauh ke Salatiga. Di kuliahnya di teologi, di MC. Ya masih ada public speaking. Iya. Oke. Mungkin ini terakhir untuk apa namanya di episode kali ini. Balik lagi buat mungkin kamu ada nggak pesan buat teman-teman di sana tuh yang kayak dia masih ngerasa, aduh kayaknya aku salah jurusan nih yang kuliah ya, atau yang kayak di SMA masih bingung mau pilih jurusan apa, mau kuliah di mana, mau kuliah jauh tapi takut memulai hal baru gitu kan. Udah tadi bilang nyaman di kota sendiri, ngapain sih jauh-jauh? Malang kan juga dingin ya. Betul. Nah, itu mungkin kamu ada pesan nggak buat teman-teman yang dengerin sekarang? Nah, jadi buat teman-teman nih yang memang sekarang yang buat masih cari perguruan tinggi, terus takut ninggalin kotanya, itu jangan takut guys, karena aku sendiri nih Kota Malang tuh adalah kota yang besar Kak. Yang rame banget, lebih mau kemana-mana. Lebih dari Salatiga. Betul, kan? kemana-mana deket. Ada mall. Ada mall lagi dibandingin di Salatiga ya. Cuma karena aku mau explore, karena aku orangnya adalah orang yang suka mencoba hal yang baru. Jadi kayak aku, ya udah mau nggak mau aku harus keluar dari zona nyaman. Enak kok di Malang enak. Cuma alangkah enak lagi ketika aku bisa mencoba hal yang baru di tempat yang baru begitu. Contohnya nih Salatiga nih, bener-bener aku sama sekali nggak pernah ke Salatiga, terus tiba-tiba kuliah di Salatiga. Nih sampai sekarang aku nyaman di Salatiga sampai nggak mau pulang loh Kak ke Malang. Sampai nggak mau pulang. Ini beneran, aku nggak bohong, no peras pokoknya. Iya. Terus yang bikin kamu terkesan banget sama Salatiga apa? Apanya? Kotanya tuh kecil, terus dingin, tapi meskipun kotanya dingin tuh orang-orangnya tuh hangat. Oh iya. Gitu. Iya. Oke. Tips terakhir tadi. Tips terakhir ya buat teman-teman yang mikir mungkin teman-teman salah ambil jurusan tuh, nggak usah mikir kayak gitu guys. Yang penting teman-teman itu enjoy sama apa yang dilakukan sekarang, enjoy sama apa yang menjadi keputusan sekarang. Kalau misalnya kita enjoy, kita kayak yang ngejalanin dengan enak gitu tuh, bakal enak juga gitu hasilnya. Kita bakal kayak menikmati kayak yang jadinya tuh kayak kita, oh iya ternyata ini jadi passionku sekarang kayak gitu. I see, luar biasa banget sih. Oh iya. Oke, satu lagi apa terakhir. Tuh, Ini benar-benar satu terakhir adalah jadi kamu kan kita udah cerita panjang lebar kayak gini nih. Terus lanjutannya kamu ke depan, planmu apa kira-kira? Kalau untuk planku sekarang nih, puji Tuhan kan aku dapat berkat juga, dapat beasiswa untuk lanjut S2 nih Kak. Ini dia guys, beasiswa apa tuh kalau boleh tahu? Iya, masih melanjutkan jurusanku yang pertama, jadi aku mau lanjut Sosiologi Agama. Sosiologi di UKSW juga. Di UKSW betul. Jadi itu UKSW ngasih aku beasiswa Noto gitu. Jadi aku bisa lanjut S2. Dan memang kedepannya karena meskipun aku di sini kegiatannya MC terus promosi sana sini, aku masih tetap pegang tujuan aku yang pertama bahwa aku pengen jadi seorang pendeta. Pendeta, wah, tepuk tangan. Oh, oke berarti itu ya kelebihannya ya kamu ya, semoga lancar ya. Amin, semangat terus buat S2-nya. Apalagi udah dapat beasiswa. Dulu aku tuh juga pengen beasiswa Noto, cuman baik lagi bukan jemaat gereja pendukung. Oh gitu. Oke, jadi buat kalian yang bingung ya, kita di sini juga pengen ngingetin balik. Semua yang kita bicarakan di sini adalah semoga bisa menginspirasi buat teman-teman semua. Betul. Apapun yang kalian lagi bingungkan dan hadapin, karena besok kan udah tahun 2025, tahun ajaran baru ya. Orang-orang udah mulai cari-cari kuliah dari sekarang kan. Ya udah, daftar UKSW. Daftar UKSW sekarang juga. Oke, kalau begitu terima kasih Sama-sama, Mbak Dinda atas waktunya. Ini luar biasa banget. Udah nggak kerasa setengah jam kita udah berbicara gitu ya. Mungkin nanti nextnya kita bisa ini lagi update kalau kamu udah S2, nanti kamu cerita. Boleh nyampein pesan nggak? Ya. Oh boleh. Buat teman-teman yang masih bingung cari perguruan tinggi, silakan pantau Instagram UKSW_Salatiga karena di situ bakal banyak banget informasi yang sangat menarik
mulai dari potongan kuliah, beasiswa, dan pendaftaran calon mahasiswa baru semua ada di Instagram. Asik, oke. Yeah. Ya di sini juga masih ada spot kosong kalau guys mau taruh logonya. Oh gitu. Oke. Terima kasih Dinda. Ya, Sukses sama-sama, terus ya. Ya, Oke thank you. teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye.